Halo para lovers, ketemu lagi di Paragram. Nah, kali ini kita ada program baru, namanya Bikin merinding di dimensi. Ya, oke. Kali ini dimensinya adalah kita kedatangan tamu yang panggil aja namanya Madam. Madam kita hari ini mau ngapain nih kita nih Nawang? Kita mau cerita tentang horor. Oke, horornya seperti apa? Sebelum itu kita ajak ngobrol dulu Madam nih. Ya. Apa kabar Madam? Alhamdulillah baik ya. Baik, oke. Sebelum kita ngebahas treat stories di dimensi kali ini, sedikit pengen tahu dong, aku asal mulanya Madam bisa punya apa namanya nih, ilmu atau apa namanya, penerawangan. Penerawangan tuh gimana? Asal mulai indigo. Iya, aku dengar Madam ini bisa baca tarot juga. Bener nggak? Yes. Jadi apa ya? Indigo itu sesuatu yang tidak menyenangkan sebenarnya. Karena buat saya terus terang saya ini penakut. Sama dong. Jadi ketika saya sadar saya memiliki sesuatu yang berbeda dari orang, terutama saya tuh jadi bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat, yang bentuknya terus terang pasti tidak bisa dikatakan bagus gitu ya, bentuknya udah aneh gitu, bin ajaib. Nah itu tuh membuat perasaan takut gitu. Nah melebih-lebihi nih, nah itu jadi buat saya tuh sebenarnya jadi seorang indigo itu tidak menyenangkan gitu. Tapi lama-kelamaan saya jadi terbiasa gitu. Dan awal mulanya banget kenapa saya jadi bisa melihat itu sebenarnya saya apa yang saya punya itu saya diturunkan sama keluarga gitu loh. Iya, jadi ketika kakek saya meninggal, ternyata beliau itu memilih siapa yang harus meneruskan apa yang beliau bawa. Dan waktu itu ternyata yang jadi pilihannya adalah saya gitu. Dan saya tidak menyadari itu sampai saya itu beranjak dewasa kali ya, udah. Jadi saya tuh diturunkannya itu adalah ketika saya tuh masih usia 6 tahun, masih SD. 6 SD tuh udah ada ngeliatin yang. Iya, tapi saya nggak menyadari itu. Jadi saya menganggap itu sebagai sesuatu yang ya udah gitu. Saya nggak menyadari itu, dan saya sadar itu baru di SMP mau ke SMA kali ya gitu. Iya, karena saya sudah mulai melihat sesuatu yang tidak berbentuk manusia gitu loh. Jadi saya sudah melihat bentuk-bentuk yang kok orang bentuk kepalanya gitu bisa jalan. Itu awal gitu. Pertama kali lihat itu lagi di mana Kak? Posisi? Di jalan. Di jalan. Iya. Nah, tambah diperkuat lagi, dulu itu saya tuh bersekolah di salah satu sekolah. Jadi saya itu sebenarnya sebelumnya mualaf. Saya sebenarnya bukan beragama Islam, saya sebenarnya tuh seorang Katolik lah. Kemudian saya itu bersekolah di satu sekolah Katolik yang cukup ternama di Jakarta gitu ya. Dan di sekolah itu tuh memiliki sejarah yang kurang oke. Gitu. Jadi tempatnya pun kurang oke dan sering kebanjiran, sehingga tuh hawa di sana tuh lembab lah, nggak bagus. Gitu. Dan itu makin yakin ketika waktu itu saya tuh sekolahnya itu tuh bikin acara gitu ya, bikin acara, terus mereka tuh minta izinnya nggak benar sama yang punya tempat lah ibaratnya gitu ya. Jadi kita ngadain acara di suatu tempat terbuka besar, waktu itu kalau nggak salah di lapangan Lebak Bulus, ya di lapangan bola Lebak Bulus dulu tuh minta izin, tapi izin ritualnya tuh nggak bener lah gitu. Sehingga begitu selesai acara, semua penunggu yang ada di sana marah. Jadi mereka masuklah ke satu boneka besar yang kita buat dan sangat mengganggu. Nah dari situ saya yakin bahwa kok saya aneh ya.
Kok saya bisa lihat boneka ini banyak isinya ya? Kok saya bisa lihat boneka ini marah ya? Kok saya gitu. Nah, itu Karena dari- yang ngerasain cuma madam aja. iya, gitu. Dan ketika siangnya tiba-tiba semua dari satu kelas ke kelas yang lain itu nyambung kesurupan satu orang. Sampai kita waktu itu harus minta tolong sama salah satu sekolah pria yang memang ada kayak ekstrakurikulernya itu spesialis musir hantu lucu ya. Oh iya? Iya, serius. Jadi kemarin pria-pria di sana. Iya, jadi mereka datang ke sekolah kita yang khusus perempuan ini datang bersiap untuk musir, udah kayak cerita. Jadi Kayak kejadian komik udah banget kayak gak sih? ya, kejadiannya tuh bener-bener, tapi ini serius ya. Mungkin Iya. kalau ada teman-teman saya yang mendengar saat ini, mereka pasti nalar tuh, itu apa gitu ya. Itu tuh dulu apa? itu dulu kayaknya gue juga ngalamin deh. Kayaknya lu di sekolah gue deh gitu ya. Jadi karena itu bener-bener kejadian di saat seluruh sekolah tuh dalam kondisi full murid ya, gitu. Rame ya? Iya, dan kita lagi belajar dan guru-guru pun notice itu dan mereka tidak terganggu dengan proses pengusiran setan itu karena memang udah biasa katanya gitu. Wow. Iya, udah biasa gitu. Nah, akhirnya disitulah saya sadar dan akhirnya saya mulai menyadari bahwa beberapa kali saya berpapasan ternyata itu bukan orang gitu. Tapi berwujud manusia biasa Tapi aja. berwujud manusia. Dan mungkin teman-teman indigo lain di luar sana juga kalian pasti ya mengiyakan apa yang saya bilang ya, bahwa sebenarnya orang indigo yang Yang punya gift turunan. gitu, mereka ngelihat hantu itu nggak selalu berbentuk pocong, nggak selalu berbentuk kuntilanak, enggak loh. Mereka akan berwujud seperti aslinya mereka. Aslinya tuh Jadi maksudnya kayak misalnya berbentuk gini, manusia. Karezi nih begini, ya udah bentuknya kayak Karezi begini, cakep, apa. Jadi aku kadang nggak bisa ngenalin dia itu Bukan manusia. bukan manusia. Tuh. Kadang aku sering tabrakan sama mereka karena aku nggak kenal. Terus tiba-tiba ketika aku ditabrakan, mereka tahu aku bisa ngeliat, mereka berubah bentuk. Jadi Gimana? Aslinya. saat terakhir mereka meninggal. Misalnya mereka kecelakaan nih, kenapa ya udah terakhir begitu bentuknya, gitu. Kayak gitu. Jadi dari situlah aku akhirnya menyadari bahwa oh ternyata aku bisa ngelihat mereka ya, dan aku jadinya tambah sebel. Tambah sebel. Tapi itu jadi uji nyali hidup sih kayaknya. Jadi Menurut aku ya bikin nggak sih? sebel ya, Temen bikin aku sebel, sumpah deh. Kayak aduh, tiap hari buka mata tuh harus siap mental buat ketemu hal-hal Iya, yang jangankan buka mata, saat tidur pun aku jadi kayak gimana gitu. Oke, ngomongin tentang hantu nih Kak. Jadi itu aku dapet cerita horor based dari Twitter. Jadi itu ceritanya tuh true story. Nih, ceritanya tuh tentang malam keakraban di Villa Puncak Bogor. Kalau bisa lihat nih Kak. Jadi ceritanya ini menceritakan seorang anak muda nih. Dia tuh lagi di villa, lagi ikut acara acara makrab. malam keakraban ya. Nah ya, jadi Itu tahun berapa Nawang? itu di tahun 2017. 17. Ya. Ya benar, Oktober tahun 2017. Nanti fotonya akan ada di slide atas. Mesti biar teman-teman bisa lihat juga. Jadi ceritanya dia tuh memutuskan untuk tidak memberikan foto secara detail tentang lokasi dan sudutnya karena di villa itu karena dia takut buat mutus rezeki orang, jadinya mau nggak mau tuh foto itu digurengin. Kemudian kisah ini tuh berada di Puncak Bogor. Nah saat itu selama 2 hari katanya lagi ada acara malam keakraban atau makrab di salah satu villa di daerah Puncak. Sebuah villa yang tidak terlalu besar secara bangunan villanya, namun memiliki halaman dan taman yang sangat luas mengelilingi bangunan utamanya. Nah, struktur tanah di villa ini agak naik turun. Untuk posisi villa sendiri berada di tinggi dari tanah landai yang jadi lapangan. Terus ada tangga tuh sampai ke bangunan villa itu. Kemudian lapangannya itu ditumbuhi rumput-rumput hijau yang sudah rapih.
dan ada bagian depan pintu yang menyambung ke belakang. Kemudian dia juga cerita di bagian belakangnya terdapat semacam tempat wisma atau villa kecil yang kosong. Mungkin villa ini sebenarnya diperuntukkan untuk acara besar, di mana villa tengah yang kami tempati sebagai tempat panitia, kemudian tempat wisma belakang itu sebagai tempat anggota acara. Namun, karena sejumlah kami hanya 57 orang, kami hanya ditempatkan di satu villa utama di tengah. Lalu bangunan villa utama ini sendiri terjadi dua, bagian bawah dan atas yang sebenarnya menyambung tapi hanya ada satu akses dalam melalui tangga luar dan tidak ada tangga penghubung kedua dari dalamnya. Nanti mungkin ada denahnya nih. Nah, ada di denahnya. sini. Oke, tunjukin denahnya. Ini kalau kalian bisa lihat untuk denahnya seperti ini. Kelihatan? Oke, nanti ada slide-nya. Oke, jadi kita lanjut lagi. Di acara itu dia bertindak sebagai ketuplak. Ketuplak itu apa ya? Kayak ketua pelaksana. Betul. Saat survei, di tempat itu kebetulan dia nggak ikut dan dia nyerahinnya ke koordinator acara, transport dan logistik. Nah, saat kita pertama ke sana, itu juga pertama kali dia lihat villa itu. Oke, dari situ kesan pertama yang dilihat adalah suram. Mungkin Mbak Madam bisa langsung sedikit banyak melihat lokasinya menerawang. Entah kenapa dia nggak nemuin tuh, dia nggak nyaman di situ. Bahkan padahal tamannya luas, terus saat parkir motor juga penglihatan dia langsung tertuju di jajaran wisma di belakang yang kosong. Oke, padahal dia banyak orang tuh, 57 orang. Mereka masuk ke dalam villa, panitia ada yang tidur di kamar tengah, ada di dapur, dan ada 2 kamar untuk panitia cowok dan cewek. Oke, dari situ bentuk villa itu bentuk bangunan tua klasik, lapangannya rumput, jungkat-jungkit yang kalau buat orang main, dan lapangan basketnya. Ada kolam renang juga yang berada di samping sejajaran sama wisma kosong tadi. Oke, lagi nerawang nih Mbak Madam kita. Iya. Oke, harganya pun nggak terlalu mahal ya di situ ya. Oke, di situ mereka datang, mereka mencoba menikmati suasana, ada banyak spot dengan aura yang aneh, yang membuat dia tidak nyaman untuk berada dan sekedar untuk melihat ke lokasi tersebut. Di antaranya adalah taman, kolam renang, lantai 2, meja makan ruang tengah, dan juga wisma kosong yang di belakang itu. Oke, dari situ dia bingung nih, kenapa ya gitu. Mungkin itu cuman ini aja, feeling baru pertama kali datang gitu, tapi kok perasaannya gelisah. Oke, acaranya dimulai dari jam 10 pagi, ada games, makan, dan kegiatan lainnya. Walaupun masih siang, perasaan gelisahnya tuh tetap ada. Walaupun ya banyak orang dan acaranya rame. Oke, dari situ dia makan, foto-foto, main basket, semua acara bebas sampai malam. Gue udah takut nih. Oke, kita lanjut ke malam. Sebelumnya, panitia itu memanfaatkan lokasi taman depan dan belakang sebagai lokasi acara kejutan, jurit malam. Biasalah ya, kalau misalnya kita malam keakraban pasti ada ya jurit-jurit malam gitu. Tapi aku nggak pernah. Harus nggak sih? Kadang kewajiban nggak sih kalau kayak gitu? Menantang sesuatu yang nggak perlu ditantang, sebenarnya udah datang sendiri gitu. Iya, bener. Bener lagi. Acara malam itu dimulai dengan pemutaran video dokumenter aib-aib teman-teman mereka di kampus. Lampu sengaja dimatikan agar proyektornya lebih terang. Di tengah gelak tawa teman-teman, ada perasaan gak enak lagi nih yang dirasain. Dia ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia. Ada yang merhatiin dia. Oke, dari situ, nah ada fotonya nih di sini jelas banget. Iya, nanti bisa. Dia ngerasa diliatin. Oke, dari fotonya ini, coba Madam bisa apa yang pertama kali Madam rasain? Di dalam foto ini ada aura apa? Atau sosok? Pas tadi ngelihat foto di awal, aku coba telisik ke tempat yang dimaksud ya. Tapi terus terang agak susah karena
nggak jelas gambarnya. Karena sengaja diluruskan. Iya, karena kalau misalnya gambarnya lebih jelas, mungkin aku bisa datang ke tempatnya langsung on the spot gitu. Nah, tapi dari detail denah tadi yang dikasih, mulai ke gambar tuh bentuk lokasinya seperti apa gitu. Dan posisi ini harusnya nih ada di villa paling tengah. Paling tengah. Iya, di tengah. Yang memang mereka lagi tempatin untuk acara. Nah, kalau dari gambar ini yang aku lihat itu adalah seorang perempuan. Mungkin nanti teman-teman Indigo lain ya silahkan bisa tulis di kolom komentar ya apa yang aku lihat itu benar atau enggak. Tapi yang aku lihat itu adalah seorang perempuan, ya. Perempuan muda, cantik, dan sebenarnya dia nggak cuma ngeliatin si cowok ini aja, dia ngeliatin semua peserta sebenarnya. Cuma karena mungkin orang ini juga memiliki sesuatu yang intuisi kuat mungkin, sehingga dia jadinya dia merasa seperti dia diliatin gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa lihat di sini, perempuan ini cuma bingung aja sih, mereka lagi ngapain sih di rumah gue gitu, seperti itu gitu. Dan mereka ya istilahnya berisik karena tahu sendiri lah kalau acara malam keakraban orang ngomong seenaknya, bahasa udah nggak diatur ya kan. Betul gitu. Dan biasanya berdoa juga cuma sebagai satu formalitas yang nggak benar-benar didoain, sehingga ya itu cukup membuat siapapun yang, karena gini, pada prinsipnya semua rumah yang lama tidak ditinggali itu pasti ada yang menghuni gitu. Dan ya ini adalah penghuninya gitu loh. Dia adalah penghuni di sana gitu. Dan kalau dilihat dari sini sih nggak serem ya, gitu. Ya biasa aja gitu. Berarti villa itu jadinya kayak kerajaan atau istana gitu jatuhnya? Enggak sih, enggak. Jadi villa ini karena nggak semua tempatnya dijadikan tempat yang aktif orang beraktivitas, jadi otomatis tempat itu tuh jadi tempat dihuni makhluk lain selain manusia lah ibaratnya gitu. Dalam hal ini ya di sini aku bisa lihat ada hantu perempuan ini gitu. Dan hal-hal yang berhubungan dengan hantu atau makhluk-makhluk tak kasat mata itu mereka paling suka tempat yang lembab, tempat yang kotor, tempat yang sepi gitu, yang memang istilahnya ya nggak ada aura kehidupan di dalamnya gitu. Dan villa kan ya jarang dipakai, betul gitu. Dan itu tuh pasti lebih sering kosongnya gitu. Dan jarang dipakai buat ibadah. Betul, nggak pernah didoain, jarang dipakai ibadah, nggak pernah. Ya istilahnya jarang terjadi hal baik lah. Ya udah pasti ada kayak gitu. Kalau dibilang kerajaan sih enggak ya. Biasanya kalau kerajaan kayak gitu tempatnya jarang banget di satu rumah. Biasanya dia di satu tempat lokasi yang kayak hutan, pegunungan, kayak gitu sih. Iya, seperti kayak gitu sih biasanya. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang Nawang. Jadi dia bilang dia tuh iseng nih kirim fotonya itu ke grup sharing-sharingnya tentang, ya biasanya dia ngobrolin tentang horor lah di situ. Nah kemudian setelah dia foto-foto aib, kemudian dia lanjut ke halaman belakang di hadapan villa kosong. Nah di situ tuh katanya auranya dia tuh mulai kerasa banget, apalagi pas acaranya lagi ada acara api unggun. Udah gitu kan pasti udah gelap-gelap gitu ya. Nah sumber cahayanya juga dari api unggun. Nah selama proses menghidupi api, dia tuh ngerasa dari belakang lagi ada yang ngeliatin dia dari belakang gitu, kayak kerasa nggak sih kalau misalnya kita ada yang ngeliatin? Nah udah gitu Itu malam-malam pas lagi api unggun.
Udah gitu dia ngeliat pas lagi di api unggun itu ada sosok di jendela villa kecil-kecil gitu. Terus sosoknya itu kayak perempuan. Nah, awalnya sih kayak kelihatan bayangannya doang. Kemudian kayak ada efek karena terlalu gelap. Kemudian dia nengok ke belakang. Dia ngerasa ada sosok cewek yang ngintip dari jendela rumah itu. Kayak gini. Nggak kelihatan. Nah, kira-kira katanya tuh dia bilang sosok ceweknya itu kayak pakai kerudung. Tapi menurut Mbak, ini beneran sosok cewek yang lagi pakai kerudung atau enggak? Jadi di rumah itu tuh seperti yang tadi aku bilang, dia ada perempuan, ada genderuwo. Nah ini tuh sosok perempuannya gitu loh. Dan beliau itu sebenarnya berpakaian putih biasa dengan pasminah aja. Oh berarti benar berkerudung. Apa kayak Iya, dia layer aja, iya, bukan yang jilbab. iya. Dan kalau mungkin teman-teman Indigo lain juga bisa lihat di foto yang pertama tuh ada kayak semacam siluet putih ya. Itu bukan kesalahan kamera sih, itu kerudungnya. Yang tadi yang ada siluet, pantesan aku ngerasa sih Kak, aku ngerasa itu kayaknya itu udah bukan siluet, aku ngerasa. Iya, jadi siluet putihnya itu bukan kesalahan pemotretan Fotonya. karena hotel. Ya, itu kerudungnya. Aku ngerasa aku merinding beneran, aku jadi merinding. Sumpah Kak, aku ngerasa. Iya, dan itu kerudung yang sama yang dia pakai, bukan, ya itu pasmina yang sama yang dia pakai di foto ini gitu. Pantesan aku curiga ini kayak Gitu. Oke lanjut, Wan. lanjut. Nah, pas abis itu dia bilang dia sekali jepret langsung balik badan. Balik badan. Iya, tapi baru aja balik fokus ke api unggun, mata gua ngerasa kayak ada pergerakan gitu. Kelihatan ada pergerakan gitu. Kira-kira kenapa ya, Mbak? Sekali udah gitu, di antara villa 1 ke villa 2, dia tuh ngerasa ada pergerakan aneh seperti sesuatu yang lagi ngerayap. Ngerayap. Lanjut, Wan. Dia bilang matanya mulai mencoba fokus di tengah gelapnya keadaan waktu itu, dan dia ngerasa ada sosok manusia bertangan panjang kayak lagi ngerayap gitu seperti laba-laba. Terus dia coba buat foto, udah gila banget tuh ya, dikit-dikit foto. Selain itu juga ada sesuatu yang berdiri menghalangi di pintu villanya. Ini di hasil fotonya. Iya, jadi karena ada yang tadi ya itu ada 2 ya. Jadi Sumpah ini kan iya, ini kan Emang kelihatan nampak? ini jadi sebenarnya genderuwo tuh jarang loh menampakkan diri sekecil itu. Sekecil itu, berarti Sekecil aslinya itu. genderuwo itu banget, sangat besar. gede banget. Genderuwo itu tuh selalu ya ini sih dari apa yang aku lihat ya. Beberapa kali aku melihat dirinya itu selalu tinggi besar melebihi rumah yang dia datengin biasanya. Jadi kalau misalnya kita nggak sengaja papasan sama genderuwo itu biasanya dia tuh cuma kelihatan bagian badan, setengah badan ke bawah sama tangan, kepala, leher ke atas tuh biasanya nggak kelihatan gitu. Jadi jarang sih sebenarnya dia Karena saking menampakkan besarnya, jadi kepotong Iya. plafon. Iya, jadi dia tuh nggak pernah menunjukkan dengan bentuk seperti ini, kecuali kalau dia lagi menyerupai seseorang. kalau di sini tuh Berarti genderuwo itu bisa menyerupai orang juga ya? Bisa, sangat bisa. Bahkan katanya kadang ada yang Iya. genderuwonya ganteng. Waduh, Iya, hati-hati. jadi mungkin cowok-cowok red flag tuh genderuwo asli. Iya. Kali ya cocoran flag. ya jadi mereka jadi genderuwo itu ya mungkin teman-teman Indigo juga pasti yang pernah ketemu pasti kalian tahu lah ya seberapa harumnya mereka kalau sudah mewujud jadi seseorang, dan aromanya itu tidak bisa ditolak sih. Aroma yang tidak bisa ditolak yang kayaknya
Kayak kita mau makan coklat tuh udah di depan mata harus dimakan gitu. Tapi Iya. aromanya bukan bau melati kan? Bukan, jadi ada satu aroma khusus tersendiri. Mungkin aku bisa bilang itu kayak ini kali ya, kalau lebah lagi mau kawin gitu dia ngeluarin satu kayak zat namanya apa feromon ya atau apa, nah modelannya kayak gitu. Nah ini aromanya itu dia begitu gitu, dan itu tuh bikin siapapun orang yang lagi digangguin, digoda itu tidak bisa menolak. Tapi nggak ada kan Gitu. genderuwo yang pakai Versace. Nah, ya. Mungkin dia lagi ikutan up to date aja. Pakai parfum lokal. Boleh masuk ada usaha parfum. Oh iya, di oke. sini. Biar bikin merinding juga. Iya, mungkin ada parfum lokal yang wanginya bisa seperti feromon iya. ya kan? Siapa tahu ketemu cowok ganteng terus bawanya Versace. Ya. Nah, tapi sekecil-kecilnya seperti teman-teman bisa lihat ya, sekecil-kecilnya dia aja dia udah melebihi pintu Tapi gitu loh besarnya. ini posisinya tuh badan dadanya atau Ini bentuk wujud full. full? Ya, dari kepala sampai kaki. Nah, cuma nih kakinya itu nggak napak di atas ubin vilanya ya. Jadi itu kayak masuk ke dalam tanah gitu loh itu. Jadi cuma kayak sebatas betis, dari betis ke kepala gitu lah. Jadi kalau dia napak di atas tanahnya lagi harusnya sih lebih tinggi lagi ya. Jadi nggak kelihatan full. Jadi nggak kelihatan full kayak yang ada di foto ini gitu. Dan dia beruntung sih bisa ngejepret terus kelihatan. Ini Nah, mereka jarang banget bisa ke foto ya. aku tapi ngeliatnya kayak ada tanduknya deh. Iya, semua genderuwo pasti ada. Ya. Oh ini tuh atas dua. Semua genderuwo itu pasti ada. Tanduknya. Tapi nggak semua juga sih, beberapa aja. Yang Tapi pasti ada. bedanya bertanduk atau Eh, baik atau enggak sih, aku juga kurang paham ya menandakan itu. Tapi mungkin kalau kayak kita bilang beda lokasi, beda gitu loh. Tapi rata-rata mereka tangannya sama semua seperti itu gitu. Wajahnya juga nggak ada beda, semuanya hampir sama kayak gitu. Mereka itu termasuk yang berani ya, maksudnya gini. mereka itu sih Genderuwo dan jadi apa ya aku nyebutnya makhluk genderuwo ini itu termasuk makhluk yang berani karena jarang makhluk itu menatap manusia gitu, dan ketika kita lihat mereka balik menatap itu jarang banget. Tapi kalau kita eye contact sama genderuwo apa yang bakal terjadi? Dia akan sadar kalau kamu bisa lihat dia gitu. Apalagi kalau kita eye contact itu bener-bener ngelihat ya. Jadi kita melihat terus kita tiba-tiba kontak mata, ya udah dia ikut. Terus apakah dia bakal gangguin kita atau Setelahnya iya, mereka akan berusaha untuk berkomunikasi sama kita gitu. Oke, lanjut Lang. Selama acara berlangsung, jujur dia nggak bisa tenang. Di kiri, kanan, belakang, semua dia tuh pokoknya ngerasa ada sesuatu deh. Tapi dia nggak tahu itu apa. Tapi dia benar-benar dia lihat ada pergerakan atau bayangan dari arah sana, seakan-akan dia ngikutin dan mantau. Oke, dari jendela Wisma 2, dia melihat ada perempuan terus mengawasi. Perempuan yang tadi ya yang berkuda. Iya. Oke, di kelas dia punya teman yang memiliki kekurangan melihat mereka karena ada keturunan. Maksudnya kekurangan mungkin dia ada kelebihan, ya jatuhnya. maksudnya gitu. Karena dia bisa ngelihat, panggil saja dia Firda. Coba ya kita cek apakah Firda ngomong dengan hal yang sama dengan Madam. Awalnya karena gelisah dan merasa nggak enak, dia coba jelaskan ke panitia. Kayaknya kita harus mesti batalin acara jurit malam deh. Sumpah kita diawasin dari arah sana, dari Villa 2. Ada cewek di jendela merhatiin kita dari tadi, tapi gua nggak tahu itu bener atau enggak. Oke, dari situ dia panitia pun mulai ikutan gelisah, dan satu-satunya orang yang bisa ditanya untuk konfirmasi adalah si Frida itu. Oke, haruslah dia tanya ke Frida. Di situ Frida datang, Firda datang, dia sering manggil gue dengan panggilan kakak.
MWV. Aneh nggak sih MWV? WP. Oke, di situ dia nanya lah, Fir masih bisa lihat gituan? Firdanya ngangguk. Terus si ininya dia ngomong lagi, lihat yang ada di sekitar sini nggak? Terus kepalanya Firda mulai keangkat dan ekspresinya langsung beda. Iya kak, ada. Di Villa 2, iya. Terus ditanya lagi, jendela, iya kak, di sana dia ngintip. Cewek, iya. Ih, nggak mau bahas dia, iya di sana udah jangan diomongin. Nah, penasaran juga nih, Madam. Kalau kita ngebahas, mereka itu emang akan datang atau gimana? Jadi gini, apa yang dibilang orang kalau kita bisa lihat itu jangan pernah sampai bertatapan langsung, bahkan tersadar bahwa kita bisa ngeliat itu benar. Karena ketika mereka sadar bahwa mereka itu bisa kita lihat, mereka pasti datang. Mereka pasti langsung nyamperin. Bahkan kalau kita ngomong aja. Iya, mereka pasti langsung datang, mereka pasti langsung nyamperin. Dan setelah itu ya udah, kita akan mulai diganggu. Oke, kita lanjut ya. Sampai di situ aneh ya, dia si Firda ngomong, "Iya di sana juga ada aneh, tangannya panjang kayak laba-laba yang ngerayap." Nah, iya aneh gitu di dinding. Lebih ke Spiderman. Bom, otak gua nggak bisa nerima nih katanya. Udah 2 sosok dan persis. Lalu ditanya lagi ke Firda, kalau yang lo lihat mana di antara mereka yang bahaya? Yang di jendela, kata Firda. Dari tadi dia ngawasin kita kayak mau keluar dari Wisma, cuma nunggu waktu aja. Serem ih, kata Firda. Sepau merinding. Gila diliatin. Oke, jurit malam harus batal, kata gue. Katanya si MWV ini. Gue nggak mau ada kejadian macem-macem tengah malam nanti. Terlebih, rute jurit malam rencananya adalah melalui bagian belakang villa-villa kecil ini. Gue pun mulai berdiskusi dengan panitia yang lain karena MWV ini adalah koordinator pelaksana. Di dalam ruang tengah, selama diskusi itu, mata gue nggak berhenti nangkep sosok aneh. Mulai dari sosok bungkuk di pagar, cewek di sudut kolam renang, astaga, sampai perempuan di atas atap. Dan tiba-tiba aja ada laporan Firda muntah-muntah. Beberapa panitia turun tangan membantu Firda, namun gak lama tiba-tiba Firda pingsan. Nah, kenapa tuh, Madam? Ya itu, jadi kan seperti yang aku bilang, ketika suatu sosok udah sadar kalau ada orang yang Tahu memiliki, bisa melihat mereka, sosok ini akan pasti mendekati. Dan apabila sosok ini berusaha masuk, berusaha memulai komunikasi, yang terjadi sama kita itu, kalau memang kitanya nggak kuat ya, itu entah itu pingsan, muntah, atau ya kesurupan langsung, gitu loh. Langsung terjadi seperti itu, gitu. Makanya si Firda pingsan. Iya, karena memang mereka nggak bisa cocok sama kita gitu loh, ibaratnya frekuensinya gitu. Jadi udah pasti mengganggu, dan efek pertama yang pasti terjadi itu adalah muntah. Kenapa bisa muntah? Karena Firda nggak bisa nerima, dia kan memiliki juga sesuatu yang menjaga dia kan. Nah, kalau di kasus ini tuh yang ngejagain dia itu berusaha untuk menjauhkan apa ini, jadi sehingga efeknya ke si Firdanya jadi muntah. Jadi kayak dari ininya tuh gue saling fight gitu. Iya, jadi dia muntah, ya udah gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, nggak lama Firda tiba-tiba kejang, benar kan? Dan seluruh badannya mengeras. Tangannya mengepal dan nggak bisa dibuka. Sontak kami langsung memegang mereka, badannya dipegangin dan mencoba untuk ruqyah. Nah, percaya nggak percaya jadinya kalau di ruqyah itu berarti kita harus manggil orang pintar kan ya, kayak maksudnya nggak semua orang bisa ngeruqyah atau gimana tuh, Madam? Sebenarnya ruqyah itu bisa dilakukan sih, karena memang doa untuk meruqyah itu memang ada gitu loh. Jadi tinggal dibacain doa aja sih. Firda cewek, apakah yang ruqyah harus cewek juga atau boleh laki-laki? Soalnya aku pernah dengar kalau di Islam itu
Yang boleh ngeruqyah itu sama jenis, nggak boleh yang beda jenis. Nah, sebenarnya kan itu perkara muhrim atau bukan ya. Jadi kalau misalnya yang bisa meruqyah adalah laki-laki, ya selama dia menggunakan sarung tangan tidak menyentuh langsung perempuan, itu nggak apa-apa sih. Dan ada saksi kan Gitu. ya. Dan Jadi tidak maksudnya aman. tidak berdua di dalam satu ruangan tertentu, itu nggak apa-apa sih gitu. Karena proses ruqyah itu memang bisa dikerjakan oleh semua orang karena memang ada ayatnya. Tapi apabila ada orang yang lebih ahli karena dari sisi keagamaan dia lebih kuat sehingga dirasa doanya itu lebih bagus, lebih tepat, istilahnya tuh kolkolahnya gitu ya, gitu. Karena kan lebih tepat itu lebih bagus gitu, lebih cepat gitu. Oke, kita lanjut. Jadi dengan pingsannya Firda itu ternyata Firda tuh udah biasa kalau kata pacar Firda. Oh ya udah biarin nggak apa-apa, dia mungkin badannya berat, matanya nggak bisa kebuka karena itu hal biasa ya, kayak tadi Madam bilang frekuensinya agak berantem. Oke, lanjut, dia kembali ke ruang tengah berkumpul dengan yang lainnya. Ada panitia yang dia peringatin tentang rasa gelisahnya dia, panitia acara dan logistik, serta beberapa anggota kelas lain. Setelah melihat dan menemukan banyak kecocokan yang dia lihat di Firda lihat juga, akhirnya dia memutuskan untuk menulis apa yang dia lihat dalam note HP biar dia sesekali memfoto juga. Berani juga ya? Iya. Malah nantangin gitu rasanya gitu. Oke, semakin kesini sosok yang mengawasi kami terasa terus bertambah, semakin banyak. Dan semua serba sekilas, bayangan-bayangan itu muncul di sekitar tempat dia duduk. Hawanya juga aneh, dia merasa gak nyaman bahkan di saat kondisi sedang ramai. Percaya atau tidak, bahkan ada bayangan-bayangan yang berseliweran muncul di tengah kerumunan peserta makrab yang lagi tidur-tiduran atau ngobrol. Bahkan ada juga sesuatu yang berdiri tanpa gerakan di depan pintu yang tertutup tadi, lalu tiba-tiba menghilang. Oke. Acara malam akhirnya menjadi acara bebas. Sebagian ada yang main Uno, ada yang main Stako, dan ada juga yang tidur. Ada juga yang ngobrol, termasuk si MWV ini. Menangani orang kesurupan sekaligus insiden spontan, bisa melihat sosok mereka menjadikan separuh pikirannya dia tuh jadi kosong. Bertahun-tahun dia mempelajari tentang indigo dari sisi agama, mengetahui apa penyebab dan penjelasannya membuat dia tidak menyangka akan mendapatkannya juga. Apa ini perlu dibanggakan? Kalau menurut Madam bagaimana? Untuk Ya indigo, seperti yang tadi saya bilang ya, saya juga kalau bisa nggak mau. Iya, karena Normal-normal aja. menyebalkan, Ya. terus terang menyebalkan. Karena gini, apabila kita sudah mulai berkomunikasi dan tidak kita selesaikan, itu tuh akan terus mengganggu gitu loh. Terutama kalau kayak yang tadi dibilang, bukannya mereka berusaha mengajak bicara itu untuk minta tolong dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu memang gitu loh. Jadi mereka itu rata-rata memang adalah sosok yang mungkin sebenarnya sosok aslinya tuh udah nggak ada ya. Jadi ini tuh jin yang menyerupai lah ibaratnya gitu. Merasa bahwa mereka ada hal-hal yang belum terselesaikan gitu loh. Minta kita bantu untuk selesaikan. Kadang buat beberapa orang yang memiliki pegangan, jadi hati-hati ya teman-teman, buat teman-teman kayak saya sendiri pun sebenarnya juga saya berharap kalau ada orang yang bisa menghilangkan, saya berharap bisa dihilangkan. Kenapa? Karena itu bisa jadi ganjalan saya nanti ketika saya istilahnya berpulang, karena harus diturunin. karena memang harus dihilangkan gitu loh. Jadi biasanya mereka yang belum sempat dihilangkan itu akan mengganggu kehidupan mereka setelah meninggal lah ibaratnya gitu. Jadi terutama buat teman-teman yang mungkin tahu atau anggota keluarganya atau mungkin teman-teman sendiri ya di luar sana yang menjalankan satu praktek, aku sebutnya apa ya, istilahnya tuh percaya deh sama hal-hal yang
selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta tolong, memohon apa kayak punya usaha butuh penglaris apa segala macam itu hati-hati. Ya, usahakan itu sudah lepas dari teman-teman semua sebelum teman-teman dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu juga termasuk satu dosa yang tidak bisa diampuni gitu loh. Mengganjal. Jadi ya itu dia minta tolong dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang memang mereka itu adalah makhluk-makhluk yang digunakan untuk menjahati orang. Oh, Gitu. Kiriman ya jatuhnya. Iya. Jadi ilmu-ilmu santet dan lain sebagainya itu biasanya juga banyak menggunakan jin-jin ini gitu loh untuk ngejahatin orang. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, lagi. kalau ini dari sekilas apa yang aku lihat di sini, villa ini tuh udah termasuknya adalah berisi banyak kumpulan dari makhluk dan beberapa diantaranya cukup kuat gitu loh. Ada Dan rajanya nggak? cukup mengganggu. Ada rajanya nggak di villa itu? Kayak Ada yang memang mengepalai ya gitu. Ada satu gitu. Dan itu yang genderuwo itu. si genderuwo itu rajanya. Genderuwo itu yang ngejagain gitu. Oke. Ya. Lanjut ya. Oke, jadi ternyata keseharian si MFV ini emang sering bercerita, mau tulisan, mau lewat lisan di dunia nyata. Makanya dia tuh penasaran banget di sini, ya kan? Dia punya page horror MWV di IG. Terus malam itu beberapa teman sekelasnya dia menghubungi untuk bertanya atau sekedar sharing pengalaman mereka seputar horor atau nanyain kondisi saat itu. Saat itu dia hanya bisa mendengarkan walaupun fokusnya pecah karena dari sudut arah kolam renang ada wanita berbaju merah Aduh, katanya baju merah tuh serem ya? mematung dan bisa gue pastikan itu bukan teman gue. Siapa yang mau diem malam-malam di situ pakai baju merah tengah malam di kolam renang lagi? Oke. Kayak cukup. Sosok ini tergolong lama muncul sampai akhirnya bayangannya hilang. Oke, tanya, itu benar? Foto yang difoto atau beda lagi? Bukan. Itu sosok yang berbeda. Di sana tuh ada tuyul, ada genderuwo, ada perempuan berkerudung putih tadi, terus perempuan pakai baju merah ini. Itu Mr. K. Itu ini sih kuntilanak merah ya. Kuntilanak merah tuh lebih serem nggak sih? Iya, kuntilanak merah gitu. Sama beberapa makhluk jin yang bentuknya tuh aneh-aneh banget sih. Aneh-aneh banget sih beneran deh. Itu mereka tuh basah. Mereka tuh kotor. Terus kayak penuh sama benjolan-benjolan gak jelas gitu. Ya mungkin teman-teman bisa ngelihat ya. Yang indigo juga pasti kalian itu sosok yang sangat annoying. Kayak Ya. ngiri ya jadinya ya? Ya dia tuh kotor, kecil, dibilang bukan tuyul, jadi banyak sosok memang gitu. Oke, lanjut. Jadi setelah dia melihat itu, dia mulai tidur tuh sekitar jam 1:30 malam. Karena udah banyak, ya udah lelah juga sih, udah seharian aktivitas. Padahal biasanya dia tipe ya orang yang ngantuknya tuh menjelang subuh. Dia tidur dalam keadaan duduk, soalnya lantai sudah penuh sama gelimangan manusia yang takut tidur di kamar yang sudah disediain. Dia pegel, nggak nyaman, sampai sekitar 3-4 kali dia terbangun untuk berganti posisi atau meregangkan badan. Untung azan subuh berkumandang, tidak ada kejadian janggal. Oke, lanjut ke besok paginya, dia masuk ke hari terakhir, difokuskan ke acara garden party. Mengumpulkan peserta makrab di lapangan dekat ayunan dan ring basket. Firda sudah sehat kembali seperti semula dan bergabung dengan kami. Oke, kemarin dia sempat mengadakan acara games di sini dan dia nggak merasakan apa-apa. Namun kali ini hawanya seakan-akan hawa nostalgia. Entahlah bagaimana dia menjelaskannya. Ketika dia hadir di sana, dia merasakan suasana rumah dengan anggota keluarga yang tengah bermain. Maksudnya kayak ada yang bermain selain mereka gitu ya, jatuhnya nostalgia. Jadi sebenarnya bukan nostalgia ya. Jadi Firda tuh dapat
intuisi, dapat penglihatan. Gitu loh. Jadi dia itu masuk ke dimensi lain. Jadi dia itu dikasih lihat kejadian bertahun-tahun sebelumnya. Belum ada villa itu. Oh, kayak di Java gitu. Apa ya? Iya, jadi Ya, dia bisa itu dibawa ke dimensi lain. Jadi dia tanpa sadar masuk ke dimensi lain, lalu dia seperti berada di tempat yang berbeda gitu. Seperti itu. Jadi kadang memang orang dengan kebutuhan saya kelebihan ya. Kalau di sini dia bilangnya kekurangan. Gitu ya, emang kurang sih sebenarnya. Kelebihan itu gitu ya, mereka tuh bisa berpindah dimensi tanpa mereka sadari. Iya, kita bisa keluar dari tubuh kita, gitu. Atau kita bisa dipindahkan. Jadi kita di satu ruang yang sama, apa yang saya lihat di ruangan ini isinya berbeda dengan apa yang kalian lihat, gitu. Nah itu yang dialami sama Firda, gitu. Oke. Lanjut. Jadi setelah itu dia ngobrol sama Firda, kan dia bilang kok dia ngelihat ada sosok yang banyak keluarga yang lagi bermain, tapi yang dia rasa di situ dia juga melihat ada sosok pria tinggi berdiri diam di samping pohon, namun siang ini tidak, jadi hilang sosoknya. Oke, selesai pun acaranya, dia mengantongi tanda tanya besar nih, dia nanya juga, terus ditulis juga di notesnya. Di kosan nanti gue mau tanya ke Firda gitu. Dia sengaja nulis nih di sini, dicatat apa aja yang mau dicatat. Akhirnya di sini ada screenshot dari percakapannya si MWV dengan Firda. Oke, intinya kita bacain adalah dari Firda, dia ngomong kalau pas kita ngobrolin dia merhatiin kita, dia ngerasa ditantang. Sepertinya masih ada secuil doi dalam tubuh ini, panas sama jedut-jedut ini kepala. Ikut jatuhnya. Iya, kan tadi aku bilang. Bawa berarti. Iya, jadi mereka itu pasti akan ikut, akan mengganggu gitu. Dan kalau nggak kuat ya jatuhnya jadi kesurupan gitu. Itu biar dia nggak ngikutin kita harus ke orang pintar berarti. Enggak sih. Jadi ya ketika kita meninggalkan tempat itu ya kita harus meninggalkannya dengan ya kita harus bilang bahwa mohon maaf kalau kehadiran kami sudah mengganggu. Saya tahu kamu ada di sini. Sekarang saya sudah mau pulang. Iya, kita permisi. Kalian jangan ikutin saya. Rumah kalian di sini, ya kalian tetap di sini gitu. Jadi cuma kan si Firda ini kan dia tidak berani untuk mengungkapkan itu ya, karena dia selama ini tuh hanya menerima. Sebenarnya Firda ini tuh jadi kayak semacam media gitu loh. Jadi dia itu menerima proses kejangnya dia, proses pingsannya dia, muntahnya dia itu karena memang dia hanya menerima aja, tidak berusaha menolak atau berinteraksi lebih dalam. Itu hal yang bagus atau untuk yang ya teman-teman yang kayak seperti Mbak Madam ini? Sepertinya sih seharusnya ya dia, karena dia tahu dia memiliki, seharusnya dia menyelesaikan hidup itu juga, jangan hanya menerima saja, karena kalau sudah terlalu banyak dia nggak sanggup, itu juga akan mengganggu dia nantinya. Lanjut dari situ intinya dari Firda ngomong di mana aja lokasi tempat makhluk-makhluk halus itu berada, ya. Ada ular yang berbentuk manusia, berbentuk perempuan, terus ada koci, ya, takut banget ngomongnya gue. Kan ada tuyul, ada tuyul, ada anak kecil, semuanya banyak. Nah, oke, jadi kita penasaran endingnya. Nah, yang lucu nih, yang bikin Oke, terakhir dia ngomong kalau intinya dia setelah menjelaskan semua yang tadi di screenshot, terus dia nanya lagi
Dikasih lihat tuh tadi foto yang di-share ke kita di awal, Madam. Tuh, ditunjukin juga lokasi foto di mana Nih. posisi Ada ada cewek kepalanya kebalik. Nah, itu. Yang aku lihat sih bukan cewek sih. Yang aku lihat sih ini genderuwo di sini. Nah. Bukan cewek sih, gitu. Cuma mungkin Beda-beda. ya aku nggak tahu ya. Mungkin nanti bisa di teman-teman yang juga nonton punya Indigo mungkin bisa di iniin. Tapi yang saya Apa yang lihat mereka itu, lihat. yang saya lihat itu adalah genderuwo gitu. Sama gini, biasanya tuh kita orang yang kerasukan itu biasanya tuh mereka memiliki tulang rusuk yang renggang kalau orang bilang. Kenapa bisa kerasukan? Karena memang mungkin nanti bisa dibaca juga di treats ini tuh juga dia pasti akan ngejelasin. Makhluk itu biasanya masuknya melalui tulang rusuk. Nah kalau tulang rusuknya renggang itu biasanya mereka gampang masuknya enggak nggak kayak gitu. Aku sih pernah kesurupan dulu. belum pernah. Cuman aku ngerasa kayak enek gitu. Ya. Tapi Kayak benar gitu. sih apa yang katanya si MWV. Dia juga bilang kalau Firda ngomong itu, si MWV ini dia bilang tapi gue nggak ngerasa sosoknya itu berbeda sama yang Firda lihat gitu. Jadi apa yang dilihat sama si Firda sama dari MWV itu beda gitu. Ya kayak tadi Madam info ya. Oke, dari situ dia jelasin lagi semuanya sosok yang dia lihat tuh kok beda. Akhirnya dia nanya detail. Kalau si MWV bilang dia lihat poci bertebaran seperti sebuah koloni hampir di setiap sisi lapangan. Oke. Nah kalau dari Firda bilang dia ngelihat kayak kayak smigul, Ya itu makhluk Lord of the itu Ring. makhluk Yang cebol-cebol itu yang ya. itu yang gue bilang, yang gue lihat makhluk kecil basah kayak banyak. Aku nggak ngerti. Aku nonton Lord of the Ring, Iya. tapi aku nggak tahu ya. Aku lupa Iya, namanya iya, itu. iya. Tapi iya Tuh, mirip gitu. mirip gitu. Basah, jelek, banyak jendolan, Aduh. kotor. Itu. Gitu. Oke, berarti benar kan? Ada yang ngelihat poci, ada yang ngelihat smigol di depan. Ternyata ada banyak juga cewek-cewek yang pindah. Ya benar kan tadi di kolam renang, yang baju merah segala macam. Oke, berarti semua kejawab. Nah, terus si MWV ngomong kelebatan ada putih-putih, sosok yang ngintip, poci yang berdiri diam di dalam wisma. Manusia laba-laba, makhluk hitam besar di balik pepohonan. Kami benar-benar dalam lingkaran mereka saat itu, hanya saja kebanyakan dari kami adalah orang-orang yang normal. Nah, karena yang MWV ini ternyata punya kekurangan, ya makanya dia juga bilang gitu. Ternyata di situ kita dikepung oleh sosok mengerikan di lokasi itu, dan Iya. kamu adalah seseorang yang mampu bisa melihat pengalaman buruk apa yang bisa kamu harapkan selain ini, dia bilang gitu. Mungkin dia nanya juga, ada yang nanya juga kan, kan kita nggak ngapa-ngapain, kenapa sampai kena dan siapa yang nempelin gue? Jadi sebenarnya gue berbuat cukup sampai di sana pun ketika Firda down dan kesurupan, dia jalan ke belakang di depan wisma kedua, tempat cewek yang mukenahan, aduh mukenahan tadi, ya kan? Jadi kerudungan maksudnya yang pas pertama kalau menurut Madam. Oke, saat itu dari arah kolam larilah sosok yang dibilang Firda sebagai kakek-kakek. Ada lagi kakek-kakek. Dia jalan nyeterin villa kecil lalu mengarah ke gue nggak sadar adegan mengarah ke gue cuma sadar dia lari dari arah kolam. Astagfirullah. Kaki-kaki lari. Ini sosok kakek inilah yang nempelin dia selama kurang lebih 3 minggu. Sebenarnya sih yang aku lihat bukan kakek-kakek ya. Jadi ini tuh kayak satu sosok penunggu lama gitu. Sebenarnya sih dia kayaknya mau minta tolong nih sama si MWV ini. Tapi karena si MWV ini juga nggak paham mesti ngapain dan dia juga tidak bisa berkomunikasi secara langsung gitu ya. Jadinya alhasil ya udah cuma ditempelin aja gitu. Nah jadi sebenarnya sih ini kayak kalau aku sih ya ngelihatnya ini sosoknya laki-laki dewasa bukan kakek-kakek. Tapi kenapa dia berwujud kakek-kakek?
ya mungkin di MWV ini dia ngelihatnya itu sebagai sosok kakek-kakek. Ya, kayak gitu. tadi kan si Firda liatnya apa, si MWV liatnya apa. Jadi Tergantung penglihatan gitu kan Jadi sebenarnya gini, hantu itu jin itu bisa berwujud seperti apa yang ada di bayangan kepala kita sebenarnya. Jadi kalau kita lagi ngebayangin apa, kadang mereka juga suka memberikan perwujudan seperti itu gitu. Jadi tuh ketika kita melihat lagi lebih dalam, sosok aslinya sebenarnya bukan yang itu gitu. Nah, kalau aku lihat di sini, Madam lihat di sini, sosoknya itu adalah laki-laki dewasa. Laki-laki dewasa, dan beliau ini bisa ada di situ karena beliau adalah salah satu korban kecelakaan tabrak lari yang ada di situ. Dan akhirnya beliau ada di rumah itu. Gitu. Jadi kalau aku bisa bilang, beliau ini kayaknya pengen minta tolong memang sama si MWV ini, cuma karena dia nggak ngerti, jadinya ya udah dia cuma nempelin aja gitu. Jadi yang seperti aku bilang, makhluk yang ngikutin itu bisa nempel. Kalau nempel itu dia, kalau dia nggak bisa masuk, dia tuh ngikutin, entah itu dia posisi di belakang kita, di depan kita, di samping kita, kanan kiri. Dia bisa juga ikut di badan, tapi dia duduk di atas kita. Makanya tuh kadang kalau orang abis dari mana-mana, aduh badan gue nggak enak nih, kayak berat banget. Nah itu kita didudukin. Jepang kalau nggak salah ya, Shutter pernah nonton. Jadi kalau di film atau di cerita orang itu didudukin, hantu emang bener. Emang pasti mereka kayak gitu. Emang seperti itu. Kadang ada yang akhirnya tiba-tiba pulang terus lumpuh, nggak bisa jalan, nggak bisa ngangkat tangan, nggak bisa gerakin kepala dan sebagainya. Itu tuh mereka dipegangin sebenarnya. Jadi tempat-tempat itu tuh dipegangin, bagian-bagian itu tuh dipegangin gitu. Nah kalau si MWV ini karena dia juga punya suatu kekurangan gitu ya, jadi sosok ini juga nggak bisa berinteraksi sama dia, jadi hanya cuma bisa ngikutin aja gitu loh. Karena dia juga menutup diri untuk itu gitu. Nah jadi sebenarnya segala sesuatu itu bisa hilang dan dia akan kembali pergi kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibaratnya sholat, wudhu tuh udah menghapus meluruhkan banyak hal ya. Jadi kita berwudhu aja, terus sholat, selawat, zikir itu udah pasti menghilangkan gitu. Ya itulah tadi kalau dari Madam secara garis besar sosok kakek-kakek itu, yang kalau menurut Madam itu adalah sosok laki-laki bukan kakek-kakek ya. Oke, jadi kalau dari MWV dia lanjut bilang kalau rasa malas ibadah, rasa was-was karena merasa diawasi, itu bentuk halusinasi dan emosi yang meluap-luap sering dia rasain sekarang. Efek samping setelah dia ketempelan sama sosok kakek-kakek tadi. Sekedar bangun subuh atau berjamaah ke masjid pun terasa berat tapi bukan karena kekhawatiran. Lalu dia kembali terlibat dialog dengan Firda. Intinya adalah tidak ada di antara kami yang menginginkan kekurangan ini. Namun ya gimana namanya, ya kita nggak bisa menolak kan. Dan Firda mendapatkannya itu dari sesuatu yang kalau bisa ditelusuri, dia mendapatkannya secara tiba-tiba. Yang sebelumnya dia indikasinya sebagai ketempelan. Oke, awalnya dia membiarkan penglihatan ini sampai akhirnya efek sampingnya bikin aku yakin ini nggak benar, dia bilang gitu. Gue pun ngelakuin ruqyah sendiri, rutin hampir setiap malam yang selalu bikin dia batuk-batuk dan pusing. Beruntung setelah itu dia terbebas. Sementara itu kalau Firda ngerasanya dia lebih parah lagi. Di kamar kos yang itu ternyata ditemani oleh satu sosok yang sudah ia kenali. Waduh, sepulang dari acara makrab itu banyak sosok lainnya juga, bukan cuma satu, jadi banyak yang ngikutin dia. Oke, ini semua bahkan dia memfoto beberapa sudut kamar yang dipenuhi makhluk tersebut di grup UKM-nya. Akhirnya dia menyarankan untuk Firda melakukan hal yang sama, ruqyah mandiri sebelum tidur. Namun respon yang diberikan tuh cukup kuat. Mulai dari ngambil wudhu, Firda langsung merasakan tubuhnya bereaksi. Nah, namun disarankan juga sama MWV kalau tetap melanjutkannya hingga selesai. Tapi
Hasil mengejutkan terjadi ketika keesokan harinya Firda tidak mampu untuk bangun atau sekedar merangkak dari tempat tidurnya. Lalu ia memfoto apa yang terjadi padanya pagi itu. Dan kalian tahu, di foto itu sepenglihatan dia, kaki Firda dipeluk oleh sosok wanita berbaju putih, kumal, dan matanya hitam total. Dia seperti menjadi parasit di kaki Firda hingga membuatnya berat dan sulit untuk berjalan. Kalau aku minggu-minggu ini kayak pegel sih, pundak aku Aku sering jangan-jangan. banget tau. Kayaknya itu butuh dipijit aja deh Oh kayaknya. ya, oke. Cukup sampai situ madam ya, lanjutin. Karena kebanyakan depan Oke, HP takut ya. dibaca. Setelah acara usai, oke, salah seorang panitia cewek. Oke, kalau dari MWV-nya, secara dia pribadi adalah dia udah nggak bisa ngelihat mereka lagi secara jelas sebagaimana pas ketika dia ketempelan. Dan dia nggak mau melakukan itu lagi, sementara Firda memang dari awal bisa melihat mereka dari sampai saat ini. Setelah acara usai, salah seorang panitia cewek yang ikut survei akhirnya ngaku ada sedikit pesan aneh saat mereka deal kasih uang sewa ke penjaga villa. Dia bilang gini, nanti malam kalau ada yang kesurupan waktu main ke belakang bilang saya aja ya. Ini kalau di hilang. Iya. Sudah biasakah? Udah gitu aja. Iya. Iya kan? Udah gitu aja. Ya Jadi jadi maksudnya udah sebenarnya biasa. Udah Iya. biasa kan? Mm-mm. Dari situ tuh kayak sebenarnya udah diperingatin ya gitu loh, bahwa ya memang menjaga villa juga pasti udah tahu orang yang udah ngejagain apalagi tempat kosong kayak gitu ya mereka pasti udah tahu lah, apalagi seharian jadi kayak udah biasa gitu. Kenapa nggak ngomong dari awal ya orang yang DP? Maksudnya kalau kita sebagai panitia kan kayak ada pesan nih dari ini gitu. Kalau misalnya itu nggak jadi DP dong kak. Ya kalau Iya, tapi kan udah di DP kan? kayak lebih ke khawatir acaranya nggak berjalan lancar deh ya. Iya. Takut banget. Ya jadi ada pikir terus kan itu betul orang. ya itu ya yang seperti tadi aku bilang kan ya, jadi Apa tuh? ketempelan itu berbagai cara nih banyak gitu, dan alhamdulillahnya nih orang dia berhasil, dia menjalani ruqyah mandiri dan akhirnya itu hilang seperti yang aku bilang. Jadi seperti yang Madam bilang bahwa kalau kita mau terhindar atau terlepas dari hal-hal seperti itu, memang jalan satu-satunya adalah mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wudu, sholat, zikir itu udah benar-benar langsung memberikan efek nyata. Kayak yang tadi Firda bilang kan, dia wudu aja dia udah langsung merasakan efeknya gitu loh. Entah itu dia muntah, entah itu dia pusing, entah itu apa. Sebenarnya efek itu diberikan supaya kita tidak jadi melaksanakan apa yang mau kita laksanakan. Jadi mereka itu paling tidak suka kalau kita berinteraksi atau kita meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah. Jadi ketika kita mulai membaca pasti dia udah langsung untuk kasih efek. Kayak contohnya si MWV tadi dia langsung batuk-batuk. Ya kan, dia langsung susah bernafas dan lain sebagainya, dia langsung pusing. Nah itu sebenarnya satu hal yang memang maunya makhluk itu adalah seperti itu, supaya ya udah lo nggak usah lanjutin, lo stop gitu, karena gue terganggu. Dan orang yang entah itu dia dikirim orang, dijahatin orang, entah itu dia nggak sengaja dia lewat mana terus dia melakukan hal yang mengganggu terus diikutin sama yang ngejagain di daerah situ dan lain sebagainya. Kalau mereka melakukan itu dan mereka merasakan efek itu, berarti lanjutkan aja karena mereka akan berhasil untuk terhindar gitu, untuk terus diikuti, mereka akan terhindar gitu loh. Karena apa? Karena ya udah dia akan keluar gitu, batuk, muntah, dan itu adalah efek mereka keluar, mereka dibuang gitu. Dan itu pasti akan terjadi. Jadi kalau misalnya orang di ruqyah mereka muntah, itu tuh sebenarnya adalah manifest dari apa yang mengikuti mereka itu akan keluar gitu. Mereka itu tuh kotor, dianggapannya seperti itu. Jadi mereka akan keluar melalui muntah, melalui paling sering tuh muntah sih ya. Gitu. Muntah, batuk, apapun itu mereka akan keluar. Gitu. Batuk pun bisa mengeluarkan mereka gitu. Jadi kalau Seperti misalnya itu. ada pengalaman kayak gitu, kuncinya kalau bisa di ruqyah aja. Iya, dan kita bisa Kalau melakukan ngerasa itu nggak sendiri. enak, Iya. Selalu deketin pada Tuhan.
Iya, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, terima kasih Madam udah sharing ke kita berdua mengenai cerita horor ini. Dan ngasih tips-tips ya semua yang pasti bermanfaat banget sih buat teman-teman semua yang hobinya takut tapi kepo sama Kayak gitu kan sih. oh ini taruhannya nyawa banget nih gitu di sini. Nah, buat Jangan lupa kalau ke tempat sesuatu yang baru dan permisi. ya kan tadi tipsnya udah dikasih tahu sama Madam. Jadi buat teman-teman para lover semua yang pernah punya pengalaman cerita mistis, hantu, horor atau apapun yang kalian pernah alamin, coba tolong di-share bisa di Instagram di paragram_id. Nanti jangan lupa untuk subscribe juga dan komen, like, sebarkan video ini juga biar kita merinding berjamaah. Karena percaya atau tidak, mereka ada di sekitar kita.